Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ya. Kita sudah belajar ya hampir 2 minggu inilah ya tentang yang namanya hati yang tulus. Amin. Haleluya. Ya, didasari dengan ayat Bapak Ibu, didasari dengan ayat yang terambil dari Mazmur Asaf ya, Mazmur 73 ayat 1 yang dikatakan di sana, sesungguhnya Allah itu baik ya bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi kita Bapak Ibu ya dalam segala hal ketika kita datang kepada Tuhan, karena hidup kita ini adalah ibadah. Sekali lagi, hidup kita ini adalah ibadah. Jadi di mana dan kemanapun kita pergi, ingat Bapak Ibu bahwa hidup kita ini adalah ibadah. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah pelayanan Bapak Ibu ya. Hidup ini adalah ibadah. Jadi ketika kita melewati hari-hari kita harus tahu bahwa apapun yang kita kerjakan ya, itu semuanya adalah sebuah persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun tidak dalam kondisi di dalam gereja. Sekalipun Bapak Ibu sedang berjualan di warung, sekalipun Bapak Ibu sedang bekerja di kantor, atau sekalipun Bapak Ibu sedang sibuk di rumah. Amin. Hanya orang-orang yang mengerti bahwa semua perbuatan yang kita kerjakan sepanjang hari itu adalah pelayanan, maka kita akan mengerjakannya dengan tulus. Amin ya. Karena kalau kita tidak melakukannya dengan tulus, maka kita melakukan kesia-siaan Bapak Ibu. Dan kita tahu kan bahwa semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan tulus, amin, dengan bersih hatinya. Sudah tulus, bersih pula hatinya. Tanpa adanya intrik-intrik di dalamnya. Sekalipun engkau sedang sibuk di dalam urusan rumah tangga, tapi tanpa intrik-intrik di dalamnya. Tanpa adanya akal-akalan Bapak Ibu. Amin. Dengan tulus dan bersih melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Suami-suami tulus dan bersih hatinya. Istri-istri tulus dan bersih hatinya. Haleluya. Anak-anak juga sama. Sehingga kalau ada rumah tangga punya standar seperti ini, dipastikan katanya di sini Allah itu baik bagi mereka, bagi rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan ketulusan. Penuh dengan yang namanya bersih hatinya. Oke, jadi tidak ada embel-embel intrik-intrik. Tidak ada agar dilihat orang, tidak ada. Pokoknya kita sudah belajar banyak. Amin. Bagaimana orang yang tulus itu memberikan yang terbaik tanpa ada keterangan. Sekali lagi, bagaimana orang yang selalu memberikan yang terbaik tanpa ada keterangan. Tanpa ada alasan, tanpa ada ya istilahnya timbal balik. Tidak perlu Bapak Ibu, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu agar dipuji-puji, tidak perlu. Karena kita puas ketika kita melakukan dengan tulus, dengan bersih hati kita sudah memberikan yang terbaik dan kita sebenarnya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang tanpa disadari, amin, mereka itu telah menjamu malaikat-malaikat Tuhan, memberkati Tuhan. Makanya orang-orang yang dengan tulus melakukan banyak hal, pasti diberkati Tuhan. Sekalipun seakan-akan, ya kita sudah belajar kemarin ya, jadi saya rangkum pelan-pelan Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa ngikutin satu-satu lagi. Seperti pengajaran kemarin bagaimana janda di Sarpat. Amin. Dia tahu kemampuan dia sudah tidak seberapa, bahkan dia sudah ukur tepung yang di dalam buli-buli dan minyak di dalam tempatnya itu Bapak Ibu, tinggal segenggam saja. Bahkan dia sudah menjawab kepada Nabi Elia yang diutus Tuhan. Amin. Lalu janda itu
tidak berontak, bahkan tidak punya alasan untuk menghindar. Karena Tuhan sudah taruhkan hatinya, amin, dan janda ini dengan hati yang tulus melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ya, orang-orang yang tulus itu sebenarnya dia sedang menyelamatkan dirinya. Orang-orang yang tulus itu sedang menyelamatkan rumah tangganya. Orang-orang yang tulus melakukan sesuatu, menolong orang lain, membantu orang lain, memberkati orang lain. Kalau dia tulus, tanpa dia sadari sebenarnya Tuhan sedang membalaskan sesuatu mujizat yang besar, Bapak Ibu. Saya percaya kehadiran Elia di rumahnya janda itu sebenarnya Tuhan sedang berperkara, sekalipun ya tidak ada yang tahu bahwa anaknya perempuan itu sebenarnya sebentar lagi akan meninggal. Nggak ada yang tahu. Dan mungkin kalau untuk zaman sekarang, mungkin ketika diperiksa sempat memang si Elia, Nabi Elia itu masih bertemu dengan anaknya saat itu. Yang bukan sudah meninggal, masih ada anak itu. Kalau istilah zaman sekarang mungkin sempat diperiksakan ke dokter, ya, ketahuan penyakitnya, bahwa ternyata penyakitnya itu sudah berat, sudah parah. Haleluya. Tapi saya mau bilang ternyata ketulusan dari janda itu, ya, membawa berkat besar dalam hidupnya. Sehingga mujizat Yesus, mujizat Tuhan terjadi lewat Nabi Elia. Haleluya. Nah, itu yang saya katakan kepada kita Bapak Ibu, ya. Ini kita masih di dalam rangkaian untuk menjadi orang-orang yang tulus. Haleluya. Kita sudah banyak belajar, ya. Sangat-sangat banyak belajar bagaimana seorang chef juga dengan tulus tanpa ada harapan imbalan, puji-pujian, dia selalu memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Saya mau bilang sekali lagi, ketika Tuhan gerakkan hati Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu dengan tulus. Karena ketulusan itu Bapak Ibu tidak selalu bisa kita kerjakan setiap hari, setiap waktu. Catat itu baik-baik. Tidak bisa. Karena ketulusan itu sebenarnya adalah miliknya Tuhan. Kita ini manusia. Ya, kita penuh dengan konsekuensi hitung-hitungan. Kita jujur Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan ketulusan satu kali saja. Bisa Bapak Ibu. Makanya kita terheran-heran ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus, ya, sekalipun kita tidak lihat dia, sehingga kita itu seperti kerbau yang dicucuk hidung. Kita nggak ngelawan Bapak Ibu, kita lakukan kebaikan bahkan seumur umur baru kali itu kita kerjakan Bapak Ibu. Baru kali itu kita lakukan seperti itu. Sepertinya hati kita itu kok kayak melayang gitu loh. Kayak melayang untuk melakukan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Dengan tulus. Sampai kita bingung, kok hari ini saya sepertinya, kok saya itu mudah sekali gitu loh. Dulunya saya mau ngasih aja, itu mesti pakai kalkulator dulu Bapak Ibu. Waduh, ini berat. Waduh, saya aja masih kurang nih. Waduh, saya aja butuh ini. Masih pakai kalkulator. Tapi kali ini ketika Roh Kudus dorong hatimu, amin, untuk berbuat sesuatu, sepertinya Bapak Ibu tidak ada lagi hitung-hitungannya. Sampai terheran-heran, kenapa ya? Saya mau bilang itu adalah tanda-tanda Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Bisa saja kita sedang dihindarkan Tuhan, ketika kita lakukan itu dihindarkan Tuhan dari kerugian besar. Mungkin bisa jadi bisnis kita mau ditipu orang. Mungkin bisa saja usaha kita sedang akan mau dirampok orang. Bisa saja Bapak Ibu. Amin. Bisa saja ada roh maut, roh celaka yang akan datang di dalam keluarga kita. Bisa saja. Sama seperti janda ini, dia nggak sadar bahwa anaknya itu sedang diintai sama roh maut. Ternyata anaknya itu sudah sakit lama dan mungkin tidak lama lagi, kebetulan juga lagi musim kemarau, anaknya itu akan diambil Bapak Ibu. Tuhan tahu. Tapi ketika Tuhan gerakkan dia, lalu dengan perantaraan Nabi Elia, pergilah engkau, amin, ke tempat yang sudah ditentukan Tuhan, nanti aku akan pertemukan kamu dengan seorang janda, dan nanti janda itu akan memberi engkau makan, sebab aku telah memerintahkan dia untuk memberikan engkau makan. Haleluya. Dengan tegas
Ya, firman Tuhan berkata, aku telah memerintahkan, haleluya, janda itu untuk memberi engkau makan. Bayangkan, itulah dorongan roh tadi Bapak Ibu. Itulah iman yang nekat tadi itu. Hanya orang yang iman yang nekatlah yang bisa melakukan, amin, sesuatu di luar kemampuannya dia. Dia cuma hanya punya tepung Bapak Ibu. Punya minyak sedikit. Sempat memang dagingnya itu berbicara. Aku tinggal punya sedikit loh. Amin. Lalu Elia bilang, buatkanlah sekarang. Yang pertama sekali buat untuk saya, sepotong roti kecil aja. Habis itu kamu bikin buat kamu sama buat anak-anakmu. Jelas Elia bilang, buatlah dulu buat saya, untuk saya. Dahulukanlah Tuhan. Amin. Kalau kita terus hitung-hitungan, pertimbangan kepada kita, ke internal kita, maka kita sulit sekali untuk melakukan sebuah pelayanan dalam ketulusan Bapak Ibu. Sulit. Apalagi kalau kita pertimbangan, saya di sini tidak ada profitnya. Saya di sini, ya kan, nama saya nggak pernah disebut. Saya di sini, ya kan, saya nggak punya keuntungan di sini. Haleluya. Kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, jauh dari ketulusan. Haleluya. Kalau orang model begini susah diberkati Bapak Ibu. Susah. Ini terhubung juga dengan iman yang nekat, terhubung. Ya, orang-orang yang imannya nekat itu tidak seperti apa kata orang kan. Tapi dia seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya, itu yang dia lakukan, itu iman yang nekat Bapak Ibu. Makanya khotbah ini kalau dikonektingkan semuanya, itu memang benar-benar terhubung. Seperti jubah Yesus yang tidak ada ujung-ujungnya Bapak Ibu, tidak ada sambungan jahitannya, itulah jubah Yesus. Firman Tuhan ini juga kemuliaan Tuhan, sama Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Jadi orang-orang yang tulus hatinya, amin. Orang yang bersih hatinya, dia sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sekalipun wujudnya manusia. Sama juga seperti orang Samaria yang menyelamatkan orang, yang menolong orang yang sedang habis dianiaya di tengah jalan. Ya, imam-imam malah menghindar, Lewi malah menghindar. Tapi orang Samaria itu karena tulus hatinya, amin. Dia tidak melihat wajah orang itu mirip dengan dia atau tidak, dia tidak peduli. Dia tidak melihat orang ini tidak satu keyakinan sama dia, dia tidak peduli. Dia tolong Bapak Ibu, itu orang yang tulus. Orang yang tulus itu tidak memandang muka. Orang yang tulus itu tidak memandang wajah. Orang yang tulus itu tidak memandang bahasa. Yang penting ketika Tuhan dorong dia untuk lakukan sesuatu, itulah yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Makanya Mazmur 7:31 ini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ingat Bapak Ibu, sekali lagi, setiap kali kalau Tuhan suruh Bapak Ibu untuk lakukan itu, saya sudah garis bawahi tadi, tidak setiap kali kita bisa lakukan itu. Tidak setiap kali, tapi kita belajar untuk melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketulusan itu cuma hanya ada di hati Tuhan. Tidak ada dusta di situ. Tidak ada kali-kalian, tidak ada perhitungan. Kalau Tuhan Yesus sudah memberi, dia tidak akan ingat-ingat, dia tidak ada hitung-hitungan. Kalau Tuhan Yesus sudah ampuni, dia lupakan sampai kapanpun, dan dia tidak bisa ingat-ingat lagi. Itulah yang namanya tulus. Kalau kita bilang kita ampuni orang, tapi kadang-kadang 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita masih bisa cerita, kita bongkar lagi masalahnya, apalagi hari ini sudah ada pendamaian, amin. Lalu kejadian lagi masalah, bisa diungkit lagi. Hal ini terjadi kan di dalam rumah tangga, terjadi kan dalam kehidupan suami istri. Suami yang tulus itu harus belajar untuk tidak mengingat masa lalu, dan istri yang tulus itu harus belajar untuk tidak mengingat masa lalu. Itu yang namanya tulus. Makanya saya tadi katakan tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus akan mampukan kita untuk menjadi anak-anaknya yang harus belajar untuk tulus. Karena apa? Kalau ketika kita melakukan ketulusan itu, selalu ada berkat di ujungnya. Selalu ada berkat di ujungnya. Ya, ingat ya, semua ketulusan yang Bapak Ibu buat, itu selalu ada berkat di ujungnya. Enggak mungkin enggak.
Tuhan pasti sedang berperkara di dalam hidup saudara. Kalau Bapak Ibu lakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan tulus, pasti ada sesuatu di ujungnya itu. Nggak mungkin enggak. Karena itu bukan hal yang biasa, itu hal yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu bisa menyelami ya apa yang Pastor Daud yang sudah kayak benang kusut ini ya, diulang-ulang, diputar balik begitu. Wah, mumet ini dengerin Pastor Daud. Padahal tujuannya cuma satu, lakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Oke, yuk kita belajar hari ini. Ada ada satu pasang suami istri yang juga tulus, Bapak Ibu. Tulus, amin. Ternyata ketulusan mereka ini mengandung sebuah sejarah. Haleluya. Siapa yang tidak tahu Korintus? Amin. Siapa yang tidak tahu Korintus? Kitab Korintus itu adalah nama dari satu kota yang juga yang akhirnya jemaat di Korintus katanya. Oke, jemaat yang tinggal di kota Korintus. Nah, kalau Bapak Ibu baca ya kitab Korintus itu sebenarnya kejadian atau cerita atau sejarah yang terjadi di kota Korintus. Ya, kehidupan rakyat di Korintus, pertumbuhan rohani jemaat di Korintus, amin. Kebangunan rohani jemaat di Korintus. Bahkan di kitab Korintus inilah tercatat ya, disitulah tertulis tentang kasih. Ya, kemudian di sana tertulis juga buah-buah roh. Ya, ada di sana karunia-karunia roh, ya, bernubuat dan segala-galanya. Dibanding dengan jemaat-jemaat lain, jemaat Filipi, jemaat Efesus, ya, jemaat di Galatia, itu ada jemaatnya Bapak Ibu. Jemaat di Korintus inilah yang paling boom, paling meledak Bapak Ibu. Amin. Paling meledak di zaman Korintus ini. Kalau Bapak Ibu pelan-pelan baca, Bapak Ibu bandingkan di Efesus, di Galatia, di Filipi, amin. Maka jemaat di Korintus ini lebih maju rohaninya. Lawatan Tuhan turun di kota Korintus. Mereka menikmati, amin, yang namanya curahan kuasa Roh Kudus di kota Korintus, tidak seperti di kota-kota lainnya. Karunia-karunia roh di Korintus ini dilepaskan oleh Tuhan. Sehingga banyak orang mengalami ya yang namanya mujizat, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, itu ceritanya di Korintus, Bapak Ibu. Haleluya. Tapi tahukah kita bagaimana asal muasalnya kota Korintus ini bisa dilawat Tuhan, dimenangkan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan? Bagaimana? Haleluya. Ternyata kalau tidak karena ada sepasang suami istri yang tulus melayani Tuhan, Korintus ini tidak dilanda oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau tidak ada sepasang suami istri yang melayani Tuhan dengan tulus, dipastikan Korintus ini tertinggal Bapak Ibu. Tidak mengalami terobosan, tidak mengalami lawatan Tuhan, tidak mengalami mujizat, tidak mengalami kuasa Roh Kudus dicurahkan. Tidak Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan ada satu pasang suami istri yang mau Bapak Ibu melakukan sebuah perbuatan yang tulus untuk Tuhan. Sehingga kota Korintus ini akhirnya dilawat oleh Tuhan. Nah, lewat pengajaran ini saya rindu Tuhan pakai juga Bapak Ibu semuanya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun belum kita baca Bapak Ibu, Tuhan pakai saya untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Melakukan pelayanan dengan tulus. Agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Pakai keluargaku Tuhan, agar Cikarang ini dilawat sama Tuhan. Haleluya. Ini kebetulan ada Ibu Dormauli yang sudah melihat dan mulai merasakan ada getaran-getaran surga. Haleluya. Amin. Mulai dirinya, mulai keluarganya, suaminya melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya Cikarang bisa dilawat sama Tuhan? Butuh orang-orangnya Tuhan berdiri di sana. Bagaimana daerah-daerah saudara bisa dilawat Tuhan? Butuh orang-orang yang mau berdiri bagi kota-kota dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau Korintus bisa akhirnya mengalami lawatan Tuhan, saya percaya tempat tinggal Bapak Ibu juga pasti bisa. Masalahnya
maukah kita melakukan dengan tulus, Bapak Ibu? Haleluya. Amin. Mungkin Bapak Ibu tanda tanya, ini Pastor Daud ini kayak pujangga ya, kayak puisi. Nari-nari ngomongnya begitu, tapi enak didengarnya. Ini ceritanya belum nyampe gitu loh. Oke, yuk mari sama-sama kita baca Kisah Rasul 18. Amin. Kisah Rasul 18. Oke ya, Kisah Rasul 18, kalau saya petik di sini sampai 4 saja, tapi sebenarnya sampai yang ke-10 aja Bapak Ibu ya. Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai yang ke-10, nanti kita lihat ayat-ayat yang sangat mendukung ya. Haleluya. Oke, semuanya sudah mencatat ya. Judulnya di sini Paulus di Korintus, Bapak Ibu. Padahal ini belum bicara tentang kitab Korintus, tapi sudah dituliskan di Kisah Rasul. Karena di Kisah Rasul ini kan Paulus baru bertobat. Jadi dia belum punya pelayanan besar. Karena di Kisah Rasul inilah mulai Paulus ini berkarir di dalam pelayanan, ditangkap Tuhan di Damsyik. Ya. Nah, tapi lihat Bapak Ibu, ketika Paulus memberikan hatinya, amin, untuk memberitakan Injil Yesus, dia tidak berjalan sendiri. Kita lihat ya. Sekali lagi nih saya ulangin. Korintus tidaklah menjadi satu kota yang dilawat Tuhan. Korintus tidaklah menjadi satu kota yang penuh dengan api Roh Kudus. Korintus tidaklah menjadi satu kota yang penuh dengan kasih karunia kalau tidak ada suami istri ini. Kita lihat. Ayat yang pertama, Kisah Rasul 18. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Ayat yang kedua, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Aquila dan Priscilla, suami istri. Oke, dicatat loh ini dalam sejarah dan akhirnya masuk dalam bagian yang ada di dalam Alkitab. Berarti ini viral Bapak Ibu. Semua yang tercatat di dalam Alkitab ini sebenarnya yang viral. Ya, yang viral ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Alkitab Yohanes berkata kalau seandainya semua yang dilakukan Yesus itu dicatat, ditulis dalam Alkitab, dunia ini tidak bisa mencatatnya. Tapi kenapa kok Alkitab ini ada? Ini sampai kisahnya Priscilla Aquila ini berarti menjadi satu patron Bapak Ibu. Amin. Mewakili semua orang-orang yang ambil bagian dalam melakukan terobosan untuk Tuhan. Sebenarnya banyak lagi Priscilla Aquila yang lainnya, tapi cuma mereka yang dicatat di sini yang mendukung pelayanan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil di Korintus. Haleluya. Amin. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ayat yang kedua saya baca ulang. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma dulu karena ada sensus Bapak Ibu. Paulus singgah di rumah mereka. Haleluya. Sama-sama baru keluar dari Italia. Amin. Sama-sama. Nah, mungkin Paulus sudah pernah jumpa karena satu profesi Bapak Ibu, satu profesi mereka. Oke. Nah, lalu Paulus numpang di rumahnya siapa tadi ya, si Priscilla dan Aquila ini Bapak Ibu, suami istri ini, dia tinggal di rumahnya. Bapak Ibu boleh bayangkan, sama seperti janda tadi. Ketika Elia datang ke rumah janda ini untuk makan, bukan hanya 1 jam,
Tapi sampai besoknya, kemudian lusanya Elia masih di situ tinggal. Makanya dia dikasih tempat tinggal di atas. Orang-orang kalau tulus hatinya itu seperti itu Bapak Ibu. Amin. Tidak bisik-bisik sama suaminya. Waduh, ini kita kedatangan kawan ini, kedatangan hamba Tuhan ini. Gimana dong ini, gimana? Ini beras lagi habis nih. Pinjam dulu, pinjam dulu, pinjam dulu. Haleluya. Ya, kan biasanya begitu kan. Masih nyimpan enggak? Masih ada enggak uang di rumah? Beli ayam dulu, masak dulu. Haleluya. Udah habis Pak, tadi kan beli sarapan pagi, gimana ini? Datang pula nih Pastor Daud nih ke rumah nih, aduh Tuhan gimana nih Tuhan, aduh udahlah pinjam dulu lah di warung, pinjam dulu, nggak usah ngomong-ngomong ya. Apa Bapak Ibu pikir Tuhan nggak tahu? Apakah Bapak Ibu pikir ketika hambanya itu datang ke rumahmu tidak tersangkut dengan biaya? Tuhan tahu. Apakah Tuhan lepas tangan begitu, membiarkan engkau dalam ketidakmampuanmu, lalu engkau mencoba untuk membuat dan melayani hamba Tuhan atau siapapun yang datang ke rumahmu, lalu dengan kekuatanmu engkau lakukan yang terbaik? Tidak Bapak Ibu. Semua yang Tuhan perintahkan itu, Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk hidupmu. Tuhan Yesus bertanggung jawab Bapak Ibu, serius. Haleluya. Amin. Kita baca terus ya. Akhirnya Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat yang ketiga, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, punya talenta yang sama, yaitu membuat tenda. Karena itu tenda dulu itu laku ya, karena kan daerah panas di sana orang suka pindah-pindah. Haleluya. Jadi Paulus ini ternyata punya bakat, punya talenta, sekalipun dia seorang penginjil, dia juga mengerjakan pekerjaannya Bapak Ibu, sambil penginjilan. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Sekalipun, amin, Rasul Paulus itu numpang di rumah Priscilla Aquila, tapi Paulus itu tidak makan tidur Bapak Ibu. Dia bantu pekerjaan mereka, tapi disitulah dia untuk menjadikan pos penginjilan di Korintus. Haleluya. Amin. Kalau tidak ada orang-orang yang tinggal di Korintus yang punya tempat tinggal, contohnya saya misalnya di Bandung, contohnya saya misalnya di Cikarang, contohnya saya misalnya di Tangerang, contohnya saya misalnya di mana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya ketulusan hati untuk membuka, menyiapkan rumahmu, hatimu, apalagi bagaimana mungkin bisa pekerjaan Tuhan itu terlaksana Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Makanya saya bilang kemarin itu ada dua, satu kebaikan untuk dirimu pasti terjadi, kedua ada rencana Tuhan untuk itu. Haleluya. Makanya berdoa, Tuhan, aku rindu Tuhan Yesus. Amin. Rumahku ini menjadi pos, menjadi tempat singgah hamba-hamba Tuhan, agar kota di mana aku tinggal, amin. Apakah di Cilacap, di Solo, dimanapun itu Bapak Ibu, mau di Samosir, di Parapat, di Tiga Dolo, kayak itu di Seribu Dolo, ya kan? Mau dimanapun Tuhan, aku rindu Tuhan. Haleluya. Tapi kalau orang yang nggak tulus, nggak berani Bapak Ibu, nggak berani. Janganlah, kalau ada hamba-hamba Tuhan, wah apalagi hamba Tuhan ini kan, kita malu menyuguhkan ikan asin, kita malu nyuguhkan gulamo. Aduh Tuhan Yesus, janganlah di rumahku lah. Sampai ada orang partangiangan aja, komsel aja, amin, diminta di rumahnya. Janganlah. Saya nggak tahu alasannya, bilang jangan, takut kotor lah rumahnya, takut sopanya nanti sobek gitu kan, takutlah nanti pokoknya hancur berantakan semuanya, piring banyak yang kotor, dapurku berantakan, banyak hitungannya Bapak Ibu. Kalau engkau sudah punya konsep seperti itu, engkau sebenarnya sudah menutup hatimu dan tidak ada ketulusan di sana. Makanya saya katakan tadi ya, ayatnya ya, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Haleluya. Sebut dong Tata Aran Tondano Minahasa, pastor rumahku. Memangnya Ibu Foni mau nih dipakai untuk pelayanan rumah Tuhan di sana? Coba jawab dong Ibu Foni.
Haleluya. Kalau Priscilla Aquila buka hati dia untuk Korintus, saya yakin Ibu Foni juga buka hati untuk kota Manado. Haleluya. Amin. Jelas Bapak Ibu. Kalaupun ini berurusan, oh haleluya, mau banget pastor katanya. Oke, siap Ibu Fon, Tuhan dengarkan perkataan Ibu Foni. Haleluya. Ya, karena Tuhan ingin Bapak Ibu. Amin. Bukan hanya kita saja yang diberkati dan diselamatkan. Tapi kalau kota Korintus itu begitu berharganya di mata Tuhan, makanya si Paulus ini disuruh ke Korintus untuk memberitakan Injil. Posnya itu, jembatannya itu Priscilla Aquila. Aku akan ikut pulang ke Manado ya pastor. Cia, Ibu Mei rupanya ada. Serang juga kita buka Bapak Ibu. Ini bukan mau buka gereja, bukan. Inilah pekerjaan Tuhan itu. Amin. Haleluya. Kalau engkau tulus, dengar baik-baik. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dan ini bukan Pastor Daud yang minta. No. Itu kemauannya manusia. Tunggu kemauan Tuhan Bapak Ibu. Saya sudah bilang tadi, ketulusan itu tidak bisa dibuat-buat. Jangan, saya juga nggak mau Bapak Ibu. Tapi berjalannya waktu, kalau memang contoh ini ya, Pastor Daud ada di Serang misalnya ke rumahnya Ibu Meme. Bukan berarti Serang itu cuma hanya singgahan saja. Pasti ada rencana Tuhan. 1, 2 kali, 3 kali saya ke Serang. Nanti lewat Ibu Meme, nanti mungkin ada lagi keluarga yang lain kena gitu kan, kenalan sama Pastor Daud. Oh Pastor Daud yang suka live di TikTok, oh iya Pastor saya punya keluarga butuh didoakan. Nah dari situ tuh Bapak Ibu, dari situ itu, haleluya. Cara kerja Tuhan itu seperti itu biasanya. Dari situ tanda-tanda bahwa Serang itu akan dilanda sama Tuhan. Nanti kita lihat nanti ceritanya, amin. Saya juga ke Cikarang Bapak Ibu. Ya, sekalipun ada anak rohani kita di sana, seakan-akan memang Cikarang itu tidak terlalu jauh. Lumayan juga sih 1,5 jam ke sana ya. Karena kilometer mobil itu paling kecepatannya 40 sampai 60 karena rame Bapak Ibu. Kalau jalan tol paling cuma 30 menit. Tapi kalau sampai berulang-ulang, Pastor Daud juga ditaruh Tuhan hati Pastor Daud itu tanpa embel-embel, ya kan, jemaat kagak tapi ke sana terus. Tuhan tahu Cikarang itu mau dilanda sama Tuhan, butuh hamba Tuhan juga di sana. Maka Tuhan kirimkanlah orang yang punya hati tulus di sana, pastor, siap untuk jadi berkat untuk kota Cikarang. Haleluya. Wow. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah suruh hambanya atau siapapun melangkah, itu bukan tanpa ada alasan. Sama seperti Nabi Elia. Amin. Ke Sarpat Bapak Ibu, bukan tanpa alasan, ada maksud Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kalau nggak disuruh Tuhan, nggak akan disebutkan tempat itu Bapak Ibu. Bukan saya nggak mau. Amin. Kalau belum waktunya Tuhan, belum, memang nggak bisa dipaksa. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, seakan-akan semuanya itu mulus. Sekalipun sepertinya tidak mungkin, tapi Tuhan kerjakan Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Sekalipun gak mungkin tapi Tuhan kerjakan. Karena ada satu orang Bapak Ibu yang mau dipakai Tuhan. Saya gak tahu kalau kota Manado seperti Ibu Foni ini ya. Ibu Foni ini sudah kenal dengan Pastor Daud. Tapi bisa jadi ada orang di luar Ibu Foni. Ternyata memang sudah Tuhan tangkap. Amin. Tuhan sudah bekerja di dalam hatinya. Bisa saja Bapak Ibu. Saya bukan mau melewati Ibu Foni ini. Tuhan bilang sama dia, undang hambaku itu, bikin ibadah di rumahmu. Dia nggak tahu Bapak Ibu, nggak tahu. Karena kalau sudah didesain lebih dulu, kalau sudah direncanakan lebih dulu Bapak Ibu, kadang-kadang itu program manusia. Amin. Saya bukannya mau bermimpi, menghayal, bernubuat. Bisa jadi Bapak Ibu, di luar sahabat kita yang di Manado, Ibu Foni, ada lagi orang yang digerakkan Tuhan karena memang dia butuh sesuatu. Amin. Dia yang tahu dan Tuhan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Makanya Tuhan perintahkan kalau kamu mau beres, kalau kamu mau diberkati, kalau kamu mau alami mujizat, suruh hamba Tuhan, hambaku itu datang ke rumahmu. Bisa jadi Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Itu bagi orang yang mengerti caranya Tuhan. Sekalipun tidak mesti Bapak Ibu lagi dalam terberkati. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan, tapi bagaimana ini? Jakarta Manado kan tiket pesawat cukup mahal. Kalau dilihat dari kemampuan getar-getir loh untuk melakukan kehendak Tuhan.
Tapi apakah Tuhan lepas tangan Bapak Ibu? Kalau Tuhan suruh kita untuk lakukan itu? Tidak. Saya yakin tidak Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan akan berperkara. Pasti ada sesuatu terjadi di belakang itu. Haleluya. Oke. Ayat yang keempat kita baca. Ya, perhatikan ayatnya. Dan setiap hari Sabat, kalau Advent kan Sabat yang sebenarnya kan hari Sabtu. Tapi kalau kita ini sekarang kita sebut Sabat itu kan bersabat dengan Tuhan. Artinya setiap waktu pun bisa kita bersabat. Tapi kalau Taurat itu Sabat itu hari Sabtu. Cuman Advent yang mengakui Sabat itu menjadi ibadahnya mereka. Ya, Sabat. Haleluya. Nah, tapi anggaplah ini seperti ibadah raya. Oke, Alkitab sudah tuliskan, dan setiap hari Sabat, hari ibadah raya, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang ada di Korintus. Kalau tidak ada jembatan untuk bisa membuat Paulus stay di Korintus, yaitu di rumahnya Priscilla Aquila, tentulah Korintus tidak tersentuh Bapak Ibu. Bisa jadi dipakai Tuhan yang lain. Tapi kebetulan Priscilla Aquila lah yang buka hati Bapak Ibu. Kalau seandainya Priscilla Aquila tidak buka hati, Tuhan masih punya ya anak-anak yang lain untuk menghadirkan Paulus di Korintus. Haleluya. Amin. Tapi puji Tuhan, Priscilla Aquila ini suami istri yang tulus hatinya. Haleluya. Sekalipun tidak dituliskan di sini apa yang Tuhan kasih kepada Priscilla Aquila, saya percaya dengan hadirnya Paulus di rumahnya, itu artinya Tuhan berperkara di bisnis daripada Priscilla ini. Haleluya. Kalaupun ada penyakitnya mereka, pasti Tuhan sembuhkan. Sama seperti Elia hadir di janda di Sarfat. Kalaupun tidak ada penyakit mereka, mungkin mereka saat itu tidak punya anak, pastilah Tuhan jawab, mereka pasti punya anak, gara-gara mereka sudah bayar harga. Karena kan kitab Mazmur berkata bahwa anak itu, kandungan itu, kehamilan itu adalah upah. Tetapi anak laki-laki itu adalah warisan. Bapak Ibu bisa search. Dan itu artinya Aquila dan Priscilla ini sedang melayani Tuhan juga. Sekalipun dia terima Paulus di rumahnya. Dia melayani Tuhan. Haleluya. Bahkan kitab Wahyu berkata, aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku dan memberikan kepada mereka yang melakukan perintah-perintahku, kata Tuhan di kitab Wahyu pasal terakhir. Itu bukan bicara surga di zaman sekarang. Jadi semua orang yang melakukan pelayanan kepada Tuhan, Tuhan anggap itu bekerja Bapak Ibu. Dan ada upahnya, sekalipun kita tidak perlu minta upah sama Tuhan. Tuhan tahu semua orang yang melayani dia, itu Tuhan anggap kerja sama Tuhan. Asik kan Bapak Ibu? Itu sama aja dengan menggenapi barang siapa yang menolong orang yang lemah, barang siapa yang berbuat baik kepada orang kecil, dia memiutangi Tuhan. Siap-siap Bapak Ibu, ya. Ini bukan harus terconnecting dengan Pastor Daud, tidak. Tapi jadilah Bapak Ibu menjadi orang-orangnya Tuhan. Di mana aja daerah-daerah di dunia ini ada orang-orangnya Tuhan di situ. Keren Bapak Ibu. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya tinggal di daerah ini, saya siap jadi orang-orangnya Tuhan. Mantap Bapak Ibu. Haleluya. Maka Tuhan akan bergerak. Bisa saja nanti dari hamba-hamba Tuhan yang lain dipertemukan dengan Bapak Ibu. Langsung tangkap pesan Tuhan. Tuhan, aku siap. Amin. Haleluya. Pokoknya ingat, setiap kali Bapak Ibu lakukan apa yang Tuhan mau. Bukan karena di program ya, saya kan sudah bilang tadi. Bukan karena ada janji-janji. Tapi nanti Roh Kudus akan bicara. Ketika Bapak Ibu bilang Tuhan siap, rumahku siap Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan langsung kirimkan. Setelah Bapak Ibu responi apa yang Tuhan mau, pasti di belakang itu ada mujizat. Pasti ada sesuatu. Haleluya. Sampai engkau terheran-heran, Tuhan terima kasih. Kalau saya seandainya tidak respon Tuhan. Kalau seandainya saya tidak jadikan ini Tuhan. Mungkin saya sudah kehilangan suami. Mungkin saya sudah kehilangan anak-anak. Mungkin saya juga sudah tidak ada Tuhan. Tahu kan maksudnya Bapak Ibu?
Haleluya. Mungkin usahaku sudah habis Tuhan. Disikat sama perampok, nenget dan karat. Haleluya. Kenapa? Ketika engkau lakukan itu, kejadian memang ada. Sama seperti janda itu. Ketahuanlah anak itu sakit parah. Memang kejadian itu ada. Tuhan hanya bilang, lihat. Kalau engkau tidak tulus melayani aku, ini loh yang akan terjadi. Tapi aku akan menyelamatkan kau. Haleluya. Tetap Tuhan akan kasih tunjuk biar kita ngehi, Tuhan ngeri banget. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kan kita tidak tahu kan hari naas itu kapan. Enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Haleluya. Berbahagialah orang yang tulus hatinya. Sebab Allah itu baik bagi mereka. Haleluya. Kita teruskan lagi. Jadi lewat rumah tangga lewat dari rumah daripada Priskila Aquila inilah Bapak Ibu, Paulus melakukan visi misinya Tuhan Yesus. Pergi memberitakan Injil. Ayat yang kelima, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Butuh tangga Bapak Ibu untuk kita sampaikan Injil itu di mana-mana. Contoh ya, seperti di Cikarang Bapak Ibu, sudah berkali-kali saya ke sana. Awalnya cuma urusan tentang Mas Agus. Tapi Bapak Ibu lihat kan, waktu meninggalnya istri Mas Agus, ada orang sakit kita doakan di situ lututnya dan bisa berdiri dan berjalan. Haleluya. Ada saja yang Tuhan jadikan kesempatan untuk Tuhan berkarya di situ. Yang penting kita siapkan jalan bagi Tuhan. Nah itu dia. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk persiapkan jalan bagi Tuhan saat itu, sekarang ini setiap kita akan dipakai Tuhan untuk persiapkan jalan bagi Tuhan. Haleluya. Nggak cukup satu kali itu. Bahkan orang-orang lihat ketika saya kunjungi Ibu Dormawili Sinaga. Di rumahnya langsung kumpul orang-orang. Wah, saya minta didoakan dong pastor. Dan sampai hari ini masih terconnecting. Minta doa dong pastor, saya begini-begini. Saya mau bilang Tuhan ternyata luas banget pelayanan ini. Yang gak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Haleluya. Masalahnya dengar baik-baik. Kalau ada orang tulus aja, pasti Tuhan bekerja. Haleluya. Kita bacakan terus lagi ayat yang ke-6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia, memusuhi Paulus dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kalau ada yang menolak, Paulus tinggalkan, berarti Tuhan tidak berkenan di situ. Haleluya. Oke. Ayat yang ke-7, maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Dipertemukan Tuhan dengan satu keluarga lagi yang juga rindu beribadah, yang rumahnya nempel dengan rumah ibadat, dan dia rindu pengajaran yang sangat membuka, menyingkapkan dari Paulus. Haleluya. Mungkin selama ini yang dia dengarkan adalah pengajaran-pengajaran yang berbau kedagingan Bapak Ibu. Dia membutuhkan terobosan, dia membutuhkan bahwa ada penyingkapan rahasia yang tersembunyi di dalam hidupnya. Itu dibukakan. Itulah yang namanya pengajaran dan tuntunan Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Ya, haleluya. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah. Lihat, yang taat kepada Tuhan, beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Haleluya. Ayat 8, tetapi Krispus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Haleluya. Wow, dahsyat sekali. Ayat yang 9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut Paulus, teruslah memberitakan firman dan jangan diam,
sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Haleluya. Sekalipun belum berbentuk jemaat Bapak Ibu, tapi Tuhan sudah tentukan Korintus ini menjadi satu ladang tuayan yang besar-besaran. Ketika Paulus dikirimkan ke sana, satu kota Korintus itu mengalami Tuhan bersama-sama. Akhirnya kota Korintus dijamah sama Tuhan. Pertanyaan kita yang simpel, ini karena siapa Bapak Ibu? Karena siapa? Apakah karena Paulus? Pasti dia hamba Tuhan. Apakah karena Priscilla Aquila? Pasti, karena dialah yang memberikan jalan. Haleluya. Ini yang disebut firman Tuhan. Ya, kita baca Roma 10, ini yang terakhir. Kita baca, inilah yang digenapi firman Tuhan. Roma 10, 14 sampai 15. Haleluya. Ayo, catat ya. Oke, Roma 10, 14, 15. Amin. Sudah dituliskan, oke, Ibu Mulyani Harefah juga ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat ini digenapi. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Bagaimana Korintus bisa percaya sama Yesus? Itu artinya bagaimana Korintus bisa menyembah Allah yang hidup? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Karena orang Korintus itu awalnya tidak percaya, sekalipun ada orang-orang di sana sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi mereka belum dengar siapa yang menyampaikan kebenaran itu. Amin. Jadi ayat ini berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus jika mereka tidak percaya kepada Yesus? Itu betul. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Artinya tidak mendengarkan firman itu. Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya, kalau tidak ada yang datang ke tempat itu? Itu artinya saya mau bilang begini, bagaimana Korintus itu bisa percaya sama Tuhan kalau mereka tidak pernah dengar tentang Tuhan? Bagaimana bisa mereka percaya dengan Tuhan kalau tidak pernah ada yang menyampaikannya? Amin. Lalu bagaimana mereka bisa menyembah Tuhan kalau tidak ada orang yang mau datang menyampaikan firman itu? Amin ya. Jadi orang yang ada di tempat ini sedang menunggu, bagaimana kami bisa menyembah Tuhan kalau kami belum percaya sama Tuhan, katanya. Lalu mereka juga teriak, bagaimana kami bisa percaya sama Tuhan kalau kami tidak pernah dengar tentang Tuhan? Bagaimana kami bisa mendengarkan tentang Tuhan kalau tidak ada orang yang datang kepada kami untuk sampaikan firman Tuhan? Paham ya Bapak Ibu? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Saya mau bilang Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan, ya. Yuk mari sama-sama. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang kegerejaan. Bukan Bapak Ibu. Ya, gereja harusnya melakukan ini. Amin. Gereja harusnya mengutus para penginjil dan misionaris yang dari dalam jemaatnya untuk memberitakan Injil. Sekalipun katanya di Jakarta ini banyak orang Kristen katanya, tapi tidak semua wilayah di situ itu orang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di kota Manado saja, di tempatnya Ibu Foni, bahkan mereka itu sudah jadi Kristen, tapi mereka nggak tahu pengajaran. Bahkan mereka lebih percaya, lebih kuat Bapak Ibu, dengan yang namanya keyakinan dukun-dukun. Jadi agama itu cuma hanya rutinitas. Agama itu cuma hanya simbol bahwa mereka punya agama, tapi hidup mereka terhubung dengan Tuhan jauh dari kenyataan.
Bukan hanya di sana saja, tapi di wilayah-wilayah lain juga sama. Jadi kalau gereja menganggap remeh hal seperti ini, oh di sana kan sudah ada gereja pastor, di sana sudah banyak Kristen, betul. Tapi Paulus juga lakukan ini, dia berdiri di rumah ibadat dan dia sampaikan Injil kebenaran itu. Ternyata masih banyak orang-orang yang punya label agama, tapi tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Nanti satu-satu akan bekerja. Kita bukan mau menginjili yang sudah jadi Kristen, bukan Bapak Ibu. Tapi dari situ nanti akan merambat dia. Merambat, nanti dia begitu dia sudah dipulihkan, nanti tetangganya juga masuk Bapak Ibu. Karena dia sudah punya pengaruh. Amin. Nanti dia punya pengaruh, dia tancapkan lagi di tetangganya. Akhirnya orang yang tidak tadi percaya Yesus, jadi percaya Yesus. Kenapa? Karena dia sudah diyakinkan orang ini tadi. Dia sudah dikenalkan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Oh Tuhan terima kasih. Lalu dia mulai diluruskan pelayanannya. Haleluya. Amin. Dalam segala hal Bapak Ibu. Jadi mulai kita berpikir pada hari ini, Tuhan, semua di dalam kehidupanku ini Tuhan Yesus adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Buat aku tulus Tuhan. Sekalipun tidak setiap waktu kita bisa tulus, tapi untuk di momen tertentu, sometimes Tuhan paksa kita dan Tuhan buat kita tulus sehingga apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam keluarga rumah tangga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita mengalami terobosan yang luar biasa. Haleluya. Praise the Lord. Kiranya pengajaran yang sederhana dan singkat ini Bapak Ibu boleh petik, amin, haleluya. Jangan pernah takut untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Jangan pernah takut. Karena Tuhan akan hitung-hitungan kok dengan kita. Enggak dibiarkannya kita kering, amin. Enggak dibiarkannya kita kerontang, sehingga kita sampai kempes tak berdaya. Tidak Bapak Ibu. Itu yang saya pernah katakan. Bagaimana mungkin Tuhan suruh kita menabur, sementara benihnya tidak ada? Nggak mungkin. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya. Kalau engkau suruh saya menabur Tuhan, sebagai pelayanan yang tulus di hadapanmu, maka aku percaya Tuhan sudah siapkan benih-benih itu untuk kutabur. Maka benih-benih itulah nanti yang Tuhan pakai, dan Tuhan akan tambah-tambahkan lagi benih-benih terbaik di dalam rumah tanggamu. Dengan cara demikian, kita telah menyelamatkan hidup kita secara pribadi, kita menyelamatkan suami kita telah menyelamatkan anak-anak kita. Karena semua perbuatan baik, amin, dengan hati yang bersih, itu mengandung janji berkat Tuhan akan dinyatakan. Haleluya, haleluya. Kiranya hidup kita semuanya seperti ombak di tengah lautan bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat-berkat Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya dan melakukannya. Seperti ombak di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian juga yang tidak akan pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang diberikannya kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Sampai jumpa di pengajaran firman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 amin. Oke Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan dengarkan satu buah lagu, kita akan nanti doa ya, haleluya.